Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Septrawandari. Ya, saya kebetulan analisis kimia, tapi masih program diploma angkatan 49. Jadi pertama-tama saya terlebih dahulu ingin bertanya terkait masa-masa Teteh setelah lulus kimia, setelah lulus dari analisis kimia, itu bagaimana ya Teh persiapannya, lalu rencananya setelah lulus dari analisis kimia, apakah memang Teteh sudah merencanakan untuk langsung terjun ke dunia pekerjaan atau Teteh merencanakan lanjut studi gitu Teh? Jujur memang setelah lulus itu langsung progresnya itu langsung ingin bekerja, karena kan memang program diploma memang dipersiapkan untuk langsung bekerja ya. Jadi langsung ketika itu wisuda bulan Agustus 2015, itu langsung setelah wisuda langsung lamar kesana kesini gitu ya, ke berbagai perusahaan, menjalani semua tes. Memang nggak langsung cuman satu perusahaan langsung diterima, tapi kan kita juga nggak boleh patah semangat ya, terus mencoba terus sampai akhirnya di awal tahun 2016 itu keterima kerja, dan kebetulan lagi itu langsung dua ketika itu di perusahaan swasta sebagai R&D formulator di brand kosmetik ya, suatu brand kosmetik, satu lagi di laboratorium lingkungan daerah Kabupaten Lebak. Nah, berhubung Teteh dari Lebak, ketika itu juga diskusi juga minta pendapat sama orang tua, kata orang tua karena perempuan lebih baik tidak usah jauh-jauh kerjanya gitu, jadi ya sudah lebih milih untuk di laboratorium lingkungan daerah. Ketika itu memang statusnya masih honor ya, itu kan dinas. Dijalani coba dijalani, kita betah ya, sesuai passionnya gitu. Jadi itu tuh kimia lingkungannya itu kepake banget kimia lingkungannya sampai sini hampir 10 tahun ya, jalan 10 tahun. Alhamdulillah sekarang jadi CPNS di tempat yang sama. Di tahun 2017 baru lanjut studi dan lulus di 2019. Kalau untuk kesulitan-kesulitan yang Teteh alami nih Teh dari sebelum mendapat pekerjaan sampai sekarang itu bagaimana Teh? Mungkin kesulitannya karena ini ya, sebenarnya banyak banget sih terbuka, termasuk cepat juga ya, cuman daftar tunggu 4 bulan gitu ya. Dengan kita membawa nama besar ya, alhamdulillah kampus kita program studi yang tidak mudah gitu ya. Banyak sih yang dicari, cuman mungkin ininya sesuai ini aja, jadi pemilihan apa tempat kerjaan aja yang sesuai passionnya, maunya di mana nih gitu kan. Jadi mungkin dari nanti juga Niken dan teman-teman yang lain juga harus ini nih, oh saya mau di bidang apa nih biar passionnya itu cocok gitu kan. Ada farmasi gitu ya, kebetulan memang minat itu di lingkungan gitu. Kalau misalkan sistem seleksi masuk pekerjaan itu gambarannya seperti apa ya Teh? Biasanya gini kan, awalnya kita dapat info nih ya, entah di media sosial atau mungkin dari networking yang lain kayak alumni juga atau rekan-rekan kita gitu ya. Di situ biasanya ada pengumuman seleksi pembukaan, misalnya ada lowongan sebagai QC, biasanya kan dilihat ya QC biasanya QC atau R&D. Dari situ ada kualifikasi tuh, kita juga bisa lihat kan kita masuk nggak, biasanya minimal pendidikan. Nah itu tuh ya, di situ ada apply, kita bisa apply entah itu lewat websitenya, entah email gitu ya. Di situ kita apply, terus kita ya menunggu untuk dikontak oleh perusahaan. Jika memang terpilih, kita sesuai kandidat yang mereka cari, kita akan dihubungi entah via WhatsApp ataupun email. Jadi harus aktif aja ya emailnya atau WhatsAppnya.
pertama mungkin psikotes ya. Jadi psikotes, setelah itu wawancara dengan HRD dan user atau supervisornya biasanya. Nah, setelah itu ada juga beberapa yang bahkan dites kemampuannya gitu langsung, secara langsung, prakteknya gitu. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ya itu kan bagaimana keputusan perusahaannya, nanti kita akan hubungi lagi kita keterima atau enggak. Seperti itu. Kalau jadi analis itu kan pasti kita perlu mengembangkan kompetensi, keterampilan kita dan sebagainya. Nah, kira-kira di sana itu bagaimana ya Teh? Apakah difasilitasi untuk pengembangan keterampilan kita atau bagaimana gitu Teh? Oh ya. Untuk di tempat Teteh ya difasilitasi. Jadi biasanya kan apa yang kita pelajari di kuliah itu hanya titik lah ya. Di dunia kerja itu ya sangat berbeda, memang sangat berbeda pada aplikasinya. Memang ini kita kan sudah kuat, tapi butuh lagi pengembangan, dan tempat kerja biasanya difasilitasi seperti pelatihan, semuanya pelatihan, terutama pelatihan ya, dari mulai prakteknya sampai teorinya pun pelatihannya kita difasilitasi semuanya. Berkembangnya zaman ya pasti mendapatkan info-info terbaru di bidang analis kimia. Nah, cara Teteh untuk mendapatkan informasi-informasi tersebut bagaimana ya Teh? Caranya itu gabung sama kan kita di lingkungan ya, jadi gabung sama analis lingkungan, laboratorium lingkungan. Jadi kita ada grup, kadang ada pertemuan sebulan sekali, jadi kita sharing sebulan sekali, jadi kita sharing terus sharing apa sih yang bahkan bisa jadi ada SNI terbaru nih gitu. Jadi kan kita juga harus mengikuti ya, nggak bisa kita yang lama aja ya, jadi kita harus upgrade juga di situ ilmu. Nah, kalau udah ada yang terbaru kan kita juga harus butuh pelatihan tuh apa aja, bahkan verifikasi validasi aja pun tiap tahun tuh ada aja gitu kan perubahannya gitu. Jadi kita tuh selalu setelah sharing itu kadang juga ada memberi info lah ya. Jadi dari KLHK kita kan di bawah pembinaan Kementerian Lingkungan Hidup, jadi selalu dikasih update gitu, dikasih update apa sih yang terbaru. Nah, setelah itu pasti kita dikasih pelatihan untuk penyesuaian yang terbaru itu. Kira-kira untuk semisal ada yang ingin minat sebagai aparatur sipil, kira-kira apa ya Pak yang harus dipersiapkan gitu? Yang harus dipersiapkan, jadi tetap ya, kalian tuh mau sampai kapanpun setelah kalian bekerja pun kalian harus belajar mengupgrade ilmu kalian, menyesuaikan perkembangan zaman gitu. Jadi kalian tuh harus belajar. Mungkin beda ya, di awal tuh kompetensi dasar ya, biasanya kan kalau untuk ASN itu dimulai dari kompetensi dasar ya. Saya yakin lah kompetensi dasar mungkin pada sudah bisa, tapi nggak hanya itu, untuk jadi ASN juga ada kompetensi bidangnya dan